Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada kabar dari Fabrizio Romano yang ingin gua bahas di video kali ini, yaitu terkait dengan 3 nama pemain Manchester United. Saat ini memang situasi Manchester United ini masih sangat kental berputar terkait dengan keadaan Ruben Amorim ya, dimana 4 pertandingan Manchester United ini dalam situasi yang tidak bagus, dari 2 kekalahan, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di partai pembuka Manchester United kalah menghadapi Arsenal di pertandingan yang banyak dibahas, disebut juga bahwa Manchester United ini merupakan tim yang terbaik sebenarnya di pertandingan tersebut, tapi hasil tidak memihak ya. Lalu pertandingan menghadapi Fulham, Manchester United memulai dengan baik, sebenarnya bisa unggul 2-0 di sekitar 20 menit awal setidaknya, tapi ada penalti yang gagal dan gagal juga mendapatkan kemenangan ya, hanya mengambil hasil seri. Baru di pertandingan ketiga Manchester United bisa mengalahkan Burnley. Di pertandingan juga banyak yang berpendapat seharusnya Manchester United bisa mengamankan kemenangan, tidak perlu sampai harus menit terakhir. Yang pada saat itu Manchester United juga mendapatkan penalti dan bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Bruno Fernandes. Nah, ketika menghadapi Manchester City, Manchester United akhirnya terkapar ya. Dengan absennya 2 pemain kunci di pertandingan sebelumnya, Matheus Cunha dan juga Mason Mount, Manchester United menurut gue hampir kalah segalanya jika dibandingkan dengan kubu tuan rumah. Nah, terkait dengan pertandingan terakhir ketika menghadapi Manchester City, jadi ada 3 pemain di sana yang diberi kesempatan berbeda, dan ini yang dibahas oleh Fabrizio Romano. Nomor 1 adalah Manuel Ugarte, yang disebutkan di musim panas kemarin ini Manuel Ugarte ada yang mendekati. Dan ada situasi di mana Manuel Ugarte ada kemungkinan untuk meninggalkan Manchester United. Ada klub-klub di Italia yang menunjukkan ketertarikan untuk meminjam sang pemain, tapi Manchester United memutuskan untuk menahan Ugarte di Manchester United. Ugarte sendiri di derby kemarin tampil dari menit awal. Penampilannya tidak begitu istimewa, dan ini merupakan sebuah keanehan ya, karena Manuel Ugarte kan bersama dengan Ruben Amorim di Sporting pada saat itu, dengan bermain sistem bahkan di formasi yang hampir sama, di tempat yang juga hampir sama, dia ternyata menurut gua kesulitan untuk bisa tampil di konsistensi yang tertinggi. Sempat tampil oke di musim lalu, terutama di awal-awal, tapi justru banyak ketidakstabilan yang terjadi. Nah, Manuel Ugarte, apakah nasibnya ini akan menurut gue terus di Manchester United ataupun tidak? Ya menurut gue keadaan tergantung dari 2 hal sih paling tidak ya. 1, tergantung dari nasib Ruben Amorim tentu saja dengan proyeknya bersama dengan manajemen Manchester United. Apakah manajemen misalnya memutuskan pergantian di tengah jalan terkait dengan konsep yang sedang mereka juga ingin implementasikan di atas lapangan dengan Ruben Amorim ya, sehingga misalnya menunjuk nama baru. Ini tentu saja akan ada pengaruh ke masa depan dari Manuel Ugarte sendiri, dan juga ya dari sang pemain sendiri ya, bagaimana dia ini bisa bermain gitu ya. Apakah dia bisa lebih stabil, kapasitas lebih tertinggi. Apa yang ditunjukkan ketika menghadapi Manchester City sebenarnya ada potensi dia ini bisa bermain di posisi tengah dengan baik, tapi konsistensi tidak stabil. Ini yang menurut gue masih menjadi kendala bagi seorang Manuel Ugarte di lapangan tengah Manchester United. Berbeda dengan pemain yang lainnya, yaitu adalah Kobbie Mainoo, bermain juga di lapangan tengah, diturunkan sebagai pemain pengganti dan justru tampil memukau ya. Setelah dia tampil di babak kedua, dia justru bisa menghidupkan lini tengah Manchester United dengan kreativitasnya. Ada 1 gerakan yang istimewa dari Kobbie Mainoo di mana dia melewati sekitar 2 atau bahkan 3 pemain sebelum akhirnya dia melepaskan umpan finalnya ke Dorgu, tapi peluang akhirnya juga terbuang ya di kotak penalti dari Manchester City. Tapi situasi dengan Kobbie Mainoo ini juga dibahas oleh Fabrizio Romano. Fabrizio Romano mengatakan bahwa ya di musim panas kemarin Kobbie Mainoo ini ditahan oleh Manchester United. Dia ingin keluar dengan status pinjaman karena Kobbie Mainoo ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Kobbie Mainoo juga ingin bermain di Piala Dunia, sehingga dia merasa ya dia butuh kesempatan yang lebih tebal lagi di sepak bola. Dan apakah ini bisa diberikan oleh Manchester United? Di situasi sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, Kobbie Mainoo tampak memang kurang maksimal ketika tampil di
lini tengah Manchester United. Tapi mungkin situasi bisa berubah ya setelah derby kemarin, di mana dia menunjukkan peningkatan kalau menurut gue dari apa yang ditunjukkan. Nah sekarang sama seperti Ugarte, konsistensi itu yang dinantikan. Apakah kesempatan ini akan datang di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Ruben Amorim menyebutkan, gue ingat betul di salah satu wawancara yang dilakukan, ya, dia mengatakan bahwa memang pertandingan ini kan masih sangat banyak sekali, sehingga segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Yang dia inginkan sebenarnya adalah bagaimana Kobbie Mainoo ini bisa fight untuk bisa mengamankan satu tempat di starting 11. Dan memang tidak mudah bagi seorang Kobbie Mainoo, karena yang dilawan dalam tanda kutip adalah sang kapten Bruno Fernandes di tengah. Gue sendiri berpendapat bahwa sebenarnya baik Kobbie Mainoo ataupun Bruno Fernandes bukan sama-sama pemain yang memiliki keseimbangan yang bagus gitu ya ketika harus bermain di lapangan tengah sebagai gelandang tengah. Karena kedua pemain ini menurut gue secara dengan amatiran memiliki kapasitas ataupun atribut yang lebih baik sebagai seorang gelandang serang jika dibandingkan seorang gelandang bertahan. Karena sebagai gelandang tengah di sistemnya Ruben Amorim, menurut gue harus memiliki keseimbangan di sana juga. Dan gue menilai Kobbie Mainoo tidak gitu. Terutama dari sisi defensif. Dia sering sekali tidak bagus dalam berduel. Perebutan bola pun juga demikian ya. Lalu insting-insting defensif juga menurut gue tidak cukup oke dari seorang Kobbie Mainoo. Tapi ketika dia didorong agak sedikit ke depan, dia pemain yang kreatif, dia pemain yang berani, dia pemain yang memiliki determinasi di daerah pertahanan lawan yang juga bagus begitu. Dan itu yang kita lihat ketika Manchester United menghadapi Manchester City, di mana Kobbie Mainoo diturunkan di babak kedua. Nah, sekarang akan seperti apa keadaannya? Ya, menurut gue dari sisi taktikal ya harus ada adaptasi juga nih yang diberikan Ruben Amorim kepada Kobbie Mainoo. Kalau tidak fair menurut gue, karena Kobbie Mainoo tidak tampil di posisi terbaiknya, sehingga kapasitas tertingginya tidak keluar. Menurut gue seperti itu. Gue bisa jadi salah, tapi ini pendapat gue. Sehingga ini juga akan mempengaruhi masa depan dari Kobbie Mainoo, di mana seperti dikatakan ya, dia berharap betul, dia tujuannya supaya dia mendapatkan bermain yang tinggi kan supaya bisa masuk ke skuad Inggris Piala Dunia. Kalau sampai dia gagal, ini akan menjadi kekecewaan yang besar. Dan kekecewaan ini eksesnya akan kemana-mana. Karena dari sisi personal sang pemain sendiri dia sudah berpikir bahwa solusinya adalah dia lepas secara pinjaman. Dia tidak ingin keluar secara permanen, tapi ya dia butuh mendapatkan menit bermain yang tinggi untuk memelihara chance supaya bisa tetap tampil di Piala Dunia kan. Dan menurut gue ini wajar menjadi impian dari banyak pemain sepak bola, termasuk juga Kobbie Mainoo. Nah sekarang kuncinya di situ sih. Kalau dia bisa diberi kesempatan yang banyak, bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga bukan cuma dari sisi kuantitas, tapi juga dari kualitas. Artinya dia bisa dimainkan di posisi yang tepat, sehingga dia bisa ya bermain dengan kapasitas tertinggi. Dan gue berpikir itu adalah tengah lebih ke depan. Bukan tidak mungkin juga urusan perpanjangan kontrak misalnya ya, ini juga bisa bergulir lebih cepat lagi untuk Kobbie Mainoo. Dan pemain juga yang terkait dengan perpanjangan kontrak yang sedang dinantikan yaitu adalah Harry Maguire. Harry Maguire kontraknya sudah diaktifkan secara otomatis untuk musim ini, perpanjangan 1 tahun, dan akan berakhir di musim panas tahun ini, sehingga ya sangat wajar dia pun juga butuh kepastian akan seperti apa keadaannya di Manchester United. Pemain ini berusia 32 tahun, memiliki peran menurut gue yang besar sebenarnya, bukan cuma di atas lapangan tapi juga di dressing room. Mantan kapten dari Manchester United, salah satu pemain yang paling senior saat ini di skuad Manchester United bersama klub ini. Dan apakah dia akan disodorkan kontrak baru atau seperti apa? Menurut gue ada banyak hal yang terlibat di sana. Selain juga penampilan, tidak bisa dipungkiri juga dari sisi finansial. Misalnya, kalau Maguire menuntut gaji yang lebih tinggi dari yang dia terima sekarang, peluangnya tidak besar untuk diperpanjang. Tapi ketika dia ingin bernegosiasi dan lain-lain, mungkin bisa jadi Manchester United akan menyodorkan. Karena gue tidak melihat, dari sisi teknis saja, sisi non-teknis dari seorang Harry Maguire ini juga cukup besar menurut gue pengaruhnya, terutama di dressing room. Dan dengan banyaknya pemain muda ya di skuad terutama lini belakang Manchester United, pilar-pilar seperti Harry Maguire ini penting. Dan gue juga
kagum dengan karakter dari Harry Maguire, di mana mungkin banyak fans yang lupa beberapa musim yang lalu dia mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan juga luar biasa, tapi bagaimana dia bisa bangkit, ini kan menjadi contoh nyata sebenarnya bagi banyak pemain Manchester United yang sedang mengalami kesulitan gitu ya. Karena tampil di klub sebesar Manchester United tekanan dan juga bebannya luar biasa. Tapi Harry Maguire tentu saja tidak fair juga kalau tidak menyebut pihak-pihak lain, karena kebangkitan dari Harry Maguire ini kan juga ada juga pihak lain yang terlibat ya, pelatih pada saat itu, manajemen dan lain-lain. Tapi dari sang pemain sendiri juga besar faktornya sih menurut gue. Dan ini penting sekali lagi bagi dressing room Manchester United. Tapi salah satu hal yang penting juga adalah visi dari sang pemain itu gitu. Dia ingin karirnya seperti apa? Karena dengan usia yang seperti ini, dan kita lihat juga ya Sobat Football United bahwa di pertandingan-pertandingan awal bersama dengan Manchester United, dia tidak menjadi pilihan pertama dari Ruben Amorim. Apakah dia bisa menerima keadaan seperti ini, ataukah dia justru masih memiliki ambisi-ambisi lainnya? Dan menurut gue tidak ada yang salah terkait dengan hal tersebut. Ya ini juga menarik sih dan akan sangat berpengaruh di situasi masa depan Harry Maguire bersama dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.